Selamat pagi, perkenalkan nama saya Presda Livia, NIM Channel E020003 dari Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi pendapatan, LRA, dan laporan operasional. Yang pertama di sini ada pengertian akuntansi pendapatan. Pengertian pendapatan akuntansi didefinisikan sebagai arus masuk atau kenaikan-kenaikan lainnya dari nilai harta suatu satuan usaha atau penghentian utang-utangnya atau kombinasi dari keduanya dalam suatu periode. Yang pertama karakteristik gain, peripheral, dan incidental. Misalnya, penjualan investasi dalam surat berharga, penjualan aset tetap, pelunasan utang obligasi sebelum jatuh tempo, transfer non-timbal balik dengan pihak lain, misalnya hadiah dan donasi, dan penerimaan ganti rugi pemenangan tuntutan perkara hukum. Penahanan aset, misalnya kenaikan harga sekuritas investasi, kenaikan nilai tukar valuta asing, dan kenaikan karena penahannya sediaan. Faktor lingkungan, misalnya ganti rugi asuransi, musibah alam yang melebihi kos aset yang rusak. Pengakuan pendapatan pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan secara konseptual. Pendapatan hanya dapat diakui kalau memenuhi kualitas keterukunan dan keterandalan. Pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan terjadi saat yang pertama pada saat kontrak penjualan. Jika perusahaan telah menandatangani kontrak perusahaan dan bahkan sudah menerima kas untuk seluruh nilai kontrak, tetapi perusahaan belum mulai memproduksi barang, pada kali ini pendapatan sudah terrealisasi, tetapi belum terbentuk. Kemudian yang kedua, selama proses produksi secara bertahap. Maksudnya, dalam industri tertentu, pembuatan produk memerlukan waktu yang cukup lama. Biasanya produk semacam itu diperlukan sebagai proyek yang dilaksanakan atas dasar kontrak sehingga pendapatan telah terrealisasi untuk seluruh periode kontrak tetapi mungkin belum cukup terbentuk pada akhir tiap periode akuntansi. Yang ketiga pada saat produk selesai. Jika tidak ada kontrak sebelumnya, hanya kriteria yang terbentuk yang dipenuhi. Yang keempat pada saat penjualan. Pengakuan ini merupakan dasar yang paling umum karena pada saat penjualan, kriteria penghimpunan dan realisasi telah terpenuhi. Pengakuan penjualan jasa. Saat pengakuan penjualan jasa memberikan kaidah pengakuan hukum untuk penjualan jasa sebagai berikut. Yang pertama, kalau pemberian jasa terdiri atas pelaksanaan satu pekerjaan atau tindakan diakui pada saat pekerjaan tersebut telah dilakukan. Yang kedua, kalau pemberian jasa terdiri atas pelaksanaan serangkaian pekerjaan atau tindakan secara bertahap. Yang ketiga, kalau pemberian jasa terdiri atas pelaksanaan serangkaian pekerjaan atau tindakan secara bertahap. Dan yang terakhir, terdapat tingkat ketidakpastian yang tinggi berkenaan dengan ketertagihan atau kolektibilitas pendapatan jasa, pendapatan baru diakui setelah kas terkumpul. LRA. Pendapatan LRA menurut PSAP nomor 2 paragraf 7 adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan negara bukan pajak LRA. Pendapatan negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke dalam kas negara yang tidak berasal dari pendapatan pajak pusat atau pendapatan hibah yang diakui sebagai penambah sal yang membuat hak pemerintah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Jenis pendapatan negara bukan pajak mencakup pendapatan negara bukan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pada pemerintah pusat, pendapatan negara bukan pajak antara lain mencakup pendapatan SDA, bagian laba BUMN, pendapatan PNBP lainnya, BLU, dan hibah. Pendapatan LRA pada penerimaan pusat. Perpajakan pendapatan LRA. Pendapatan perpajakan LRA adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas negara yang berasal dari perpajakan pusat yang diakui oleh penambah SAL, yang menjadi hak pemerintah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan perpajakan ini mencakup antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan atas hak tanah dan bangunan, pendapatan cukai, bea masuk, bea keluar, dan pajak lainnya. Laporan operasional. Laporan operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah